Rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur berkat taufiknya kita dapat menambah lagi ilmu yang berasaskan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan semakin banyak kalamullah dan kalamur Rasul kita ketahui, akan semakin bersesuaianlah tindak tanduk akidah dan akhlak kita dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul, dan terhindar kita daripada kesesatan. Pelajaran kita pada hari ini adalah sambungan pelajaran semalam di bawah tajuk sebab-sebab kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Mari kita ambil pengajaran. Mengapa umat Islam kalah dalam perang Uhud? Dengan mengetahui sebab-sebab kekalahan umat Islam dalam perang Uhud, disebabkan beberapa sikap, sifat, dan tindak tanduk para sahabat. Mudah-mudahan sikap tersebut kita jadikan sebagai iktibar. Kalau kita juga tidak akan dikalahkan oleh musuh disebabkan kita memiliki sifat yang sama, sebagaimana sifat sahabat-sahabat Nabi dalam perang Uhud, yang ringkasnya lemah iman. Itu penyebab utama. Yang sebabnya antara lain tidak patuh kepada Allah dan kepada Rasul. Itu dia di antara sebab-sebab utama kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Oleh sebab itu pengajaran yang perlu kita ambil, awasi terhadap ajakan orang kafir, sebagaimana topik semalam. Jauhi sifat orang-orang munafik yang hanya Islamnya di luar saja tapi tidak di dalam. Baik, mari kita teruskan kepada tafsiran ayat, yaitu dari ayat 153 hingga 155 dari surat Ali Imran. Sekali lagi di bawah tajuk sebab-sebab kekalahan umat Islam dalam perang Uhud.
Dalam pelajaran sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa jika umat Islam patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasul, Allah pasti akan memenangkan mereka. Dan akan memasukkan perasaan takut ke dalam orang-orang kafir. Itu di antara cara Allah menolong umat Islam yang patuh dan taat kepadanya, sehingga mereka mendapat kemenangan. Antara lain, Allah masukkan rasa gerun, takut yang mendalam di dalam hati orang-orang kafir. Kemudian pada ayat-ayat berikutnya, yaitu pelajaran kita pada pagi ini, Allah menerangkan beberapa sebab mengapa umat Islam ditimpa kesedihan dan kesedihan. Akhirnya mereka mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Ini pelajaran hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Kita bacakan dulu artinya. Terjemah harfiah, literal translation. Ingatlah ketika kamu lari, umat Islam. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorang pun. Lari dari medan pertempuran. Sedangkan Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu memanggil kamu, sahabat, sahabat. Nabi panggil. Karena itu, Allah meninggalkan, Allah menimpakan ke atas kamu kesedihan demi kesedihan. Supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu. Dan terhadap apa yang menimpa kamu, yaitu kekalahan, luput, mendapat harta rampasan perang. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menggambarkan keadaan sahabat-sahabat Nabi dalam perang Uhud. Ada di antara mereka, malah majoriti, yang lari bertempiar karena takut terhadap orang-orang kafir musyrikin. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka, "Ilayya ibadallah, ilayya ibadallah, ana Rasulullah, man yakirru falahul jannah." Begitu panggilan Nabi. Kembalilah kamu kepadaku, wahai hamba-hamba Allah. Kembalilah kamu kepadaku, wahai hamba-hamba Allah. Nabi merayu, memanggil. Malah Nabi sebut, aku adalah Rasulullah. Siapa yang maju untuk berperang, maka untuknya syurga. Man yakirru falahul jannah. Siapa yang bersamaku maju, untuknya syurga. Diulang oleh Nabi beberapa kali.
Ilayya ibadallah, ilayya ibadallah. Kembalilah kepadaku. Mari kita sama-sama melawan orang kafir. Tapi apa yang terjadi? Panggilan Rasulullah tidak dipedulikan oleh umat Islam. Panggilan Rasulullah tidak dipedulikan oleh para sahabat. Oleh sebab itu Allah menimpakan ke atas mereka kesedihan demi kesedihan dan penderitaan yang cukup berat. Dan kalaulah mereka menyadari betapa buruknya perbuatan mereka, yang panggil ni Rasulullah, bukan tentera-tentera biasa. Rasulullah yang panggil. Sambil merayu, mereka tak pedulikan. Bayangkan betapa sedihnya hati Rasulullah. Kalaulah mereka menyadari betapa buruknya perbuatan mereka ketika itu, tentu mereka tidak akan bersedih hati dan tidak akan merasa heran mengapa mereka menjadi kalah dalam peperangan Uhud. Allah mengetahui segala apa yang kamu perbuat. Ayat itu diakhiri dengan Allah tahu apa yang kamu buat. Tujuan kamu berperang. Betul tak? Karena ingin mendapat harta rampasan perang. Kamu tidak ikhlas. Allah tahu. Yang dimaksudkan dengan Allah menimpa ke atas kamu kesedihan atas kesedihan, yaitu kesedihan pertama menimpa mereka, kekalahan dalam perang Uhud. Kesedihan yang kedua yaitu tentang sikap para sahabat yang tidak memperdulikan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap lari meninggalkan medan pertempuran. Ini dia. Allah juga mengingatkan umat Islam dalam peristiwa ini supaya jangan terlalu sedih karena luput memperoleh kemenangan dan harta rampasan perang. Jangan sedih. Serta kerugian dengan terkorbannya beberapa orang sahabat yang mati. Allah Subhanahu wa taala nyatakan ayat ini sebagai pengajaran kepada umat Islam seluruhnya termasuk kita supaya istiqamah dalam memperjuangkan kebenaran. Kita tidak dalam memperjuangkan kebenaran, yaitu dengan mengamalkan ajaran agama yang benar. Lalu kita coba sebar-sebarkan kepada kaum kerabat dan kawan-kawan. Baru dipulaukan sedikit saja, dah serik, dah give up. Na'udzubillah. Mengapa sampai selemah itu? Kalau para sahabat sampai meninggalkan Rasulullah, sebab mereka sedang berhadapan dengan mati hidup, dibunuh oleh orang-orang kafir. Itu satu hal juga. Karena melibatkan nyawa. Itu pun tak patut. Itu pun tak patut. Meninggalkan Rasulullah. Kita hari ini sanggup tinggalkan ajaran Al-Quran, ajaran Rasul, karena takut dicop Wahabi. Mengapa sampai selemah itu iman kita?
Allahu Akbar. Ini pengajaran. Ayat ini mengandung pengajaran. Ambil iktibar. Ia mengandung kita perlu dan wajib istiqamah, konsisten, berterus-terusan, walau apa orang cakap. Kematian boleh datang bila-bila masa. Dengan istiqamah, besar kemungkinan kita mendapat husnul khatimah, iaitu akhir dalam baik, akhir dalam iman dan amal saleh. Itu pengajarannya. Rasulullah walaupun sudah wafat, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap kekal sampai hari kiamat. Lebih-lebih lagi Al-Quranul Karim tidak boleh dipalsukan hingga kiamat. Quran dan sunnah boleh dijadikan pedoman hingga hari kiamat. Tak ada seorang pun yang boleh menghalang. Berapa banyak umat Islam hari ini meninggalkan ayat Quran dan meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih karena hanya sebab-sebab yang remeh. Bukan berhadapan dengan dibunuh. Dapat kita bayangkan betapa tipisnya nikmat sebahagian umat akhir zaman. Malah berani kita mengatakan bukan sebahagian, majority. Mudah-mudahan kita termasuk. Kemudian kita tidak termasuk ke dalam golongan ini. Sebab kita berazam untuk terus istiqamah. Cuma untuk mendapat sikap istiqamah. Ilmu perlu ditambah senantiasa. Sebagaimana sabda Nabi, jangan lupa habis salat subuh, doa, Rabbana zidna ilman nafi'a. Oh Tuhan, tambahkan untuk kami ilmu yang bermanfaat. Okey, kita teruskan dengan ayat berikut. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yughsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum. Artinya, kemudian setelah kamu berduka cita, sedih, Allah menurunkan kepadamu keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Al-Quran perlu difahami untuk diambil pengajaran. Jangan sampai tidak faham. Al-Quran sekedar terjemahan harfiah pun tak cukup. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Allah turunkan sebahagian mereka rasa ngantuk. Dan sebahagian mereka lagi, para sahabat, terus dalam keadaan cemas dan sedih. Itu terjemah harfiah. Apa dia tafsirannya, Pak Ustaz? Terjemah maknawiyah. Maksudnya setelah umat Islam dalam perang Uhud ditimpa kekalahan.
Umat Islam ketika itu terbagi dua. Ada yang Allah Subhanahu wa taala timpakan rasa ngantuk, ada sebahagian lagi yang tidak ngantuk. Boleh tak Pak Ustaz terangkan lebih lanjut? Mengapa sebahagian ngantuk, sebahagian tidak ngantuk? Allah jadikan. Nah, kita tadi dah sebut. Bagi para sahabat yang istiqamah, yang berani berjuang, yang mantap imannya, diberi oleh Allah rasa ngantuk. Akhirnya mereka tertidur. Dan bila tertidur, tenanglah jiwa mereka. Itu maksudnya. Itu sebabnya walaupun ngantuk itu kurang elok. Tapi pada tempat-tempat tertentu, mengantuk ini elok. Sebab orang yang sedih, cemas, gelisah, dan itu saja yang mereka fikirkan, memang susah tidur. Bila susah tidur, rasa cemas terus terfikirkan. Lain orang yang Allah timpakan rasa ngantuk. Bila ngantuk, lalu tertidur lena, hilang rasa cemas. Tapi golongan yang satu lagi, yaitu golongan yang Allah tidak timpakan rasa ngantuk, mereka adalah golongan munafikin. Yang tidak patuh kepada Rasul, tidak patuh kepada Allah. Atau Islamnya di luar saja, di dalamnya tidak. Allah tidak timpakan rasa ngantuk ke atas mereka. Akibat tidak ada rasa ngantuk, hati mereka terus sedih dan cemas. Yes, itu tafsiran ayat. Itu sebabnya segala yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas kita adalah baik belaka. Termasuk bab ngantuk. Dengan mengantuk, akhirnya lena tertidur. Sudah lena tertidur, bangun, badan pun jadi segar. Ketika tidur, kesedihan tak muncul. Walaupun ngantuk, dia ada hikmahnya. Cuma harap-harap jangan ngantuklah ketika dengar kuliah online. Ngantuk terus-menerus sampai depan televisyen atau YouTube pun ngantuk juga, memanglah tak akan dapat pengajaran. Kalaulah malam tadi tidak ada rasa ngantuk, yang membuat kita sekitar jam 10-11 tidur dengan puas, dapat bangun jam 4:30 pagi, tahajud, witir, betul tak segar? Ketika setelah tidur kita bangkit jam 4:30, jam 4. Dan pagi ini kita dapat dengar kuliah dengan segar dan clear karena tidur dah puas tadi malam. Bayangkan mereka yang tidak ada rasa ngantuk, akhirnya serba tak kena.
Jadi dalam hal ini, sahabat Nabi terbagi kepada dua. Pertama, golongan yang beriman dan istiqamah. Golongan ini yang diberi oleh Allah rasa ngantuk sehingga mereka tertidur dengan lena. Sebagaimana diceritakan oleh Talha. Ini di antara orang yang diberi oleh Allah rasa ngantuk. Kata Talha, aku adalah di antara orang yang ditimpakan rasa ngantuk dalam perang Uhud, sehingga terlepas pedangku dari tanganku. Lalu aku ambil. Kemudian ngantuk lagi, terlepas lagi dari tanganku. Lalu aku ambil lagi. Kemudian terjadi beberapa kali sebelum aku terlena tidur. Hadis diriwayat Al-Maghazi. Ini Talha, satu di antaranya sahabat yang istiqamah. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti atau termasuk ke dalam golongan yang istiqamah. Dan minta dilindungi daripada golongan munafik. Tidak ditimpa oleh rasa ngantuk kepada orang munafik adalah satu siksaan. Cemas, tension, sedih, terus-menerus. Allah Subhanahu wa taala teruskan dengan ayat berikut. Mengapa orang-orang munafik itu diperlakukan oleh Allah demikian, tidak diberi rasa ngantuk sehingga terus saja cemas? Ini ada kaitan dengan ayat berikut. Yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah. Ini karena mereka buruk sangka terhadap Allah. Seperti sangkaan jahiliyah. Seperti sangkaan orang-orang jahiliyah dulu. Mereka berkata, coba dengar apa kata mereka. Apakah ada bagi kami barang sesuatu, yakni hak campur tangan dalam urusan ini? Boleh tak kami mengambil sikap sendiri? Itu maksudnya. Lalu Allah suruh Nabi Muhammad jawab, Innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Kamu sepatutnya patuh saja terhadap kehendak Allah dan kehendak Rasul. Kamu tidak ada hak untuk membangkang. Sebagaimana sikap orang-orang yang istiqamah tadi. Sami'na wa ata'na. Maksudnya, orang-orang yang di dalam hatinya tidak merasa tenteram dan mereka terdapat dan masih terdapat rasa ragu-ragu akan pertolongan Allah. Itu dia. Mereka inilah golongan yang tidak ditimpa rasa ngantuk. Karena apa? Mereka meragukan pertolongan Allah. Merekalah yang menyangka dengan sangkaan yang bukan-bukan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana sangkaan orang-orang Arab jahiliyah. Apa dia sangkaan orang Arab jahiliyah? Kita dah sebut semalam dah. Kalaulah Muhammad itu di pihak yang benar, pasti Muhammad tidak akan kalah dalam perang Uhud. Yes. Itu sangkaan mereka. Dan sangkaan itu salah. Kalaulah Muhammad benar,
benar-benar seorang nabi dan rasul, sudah tentu dia dan sahabat-sahabatnya tidak akan kalah dalam perang Uhud. Lalu mereka berkata untuk melepaskan tanggungjawab, apakah kita ada hak campur tangan dalam urusan itu? Lalu Allah menyuruh Nabi Muhammad menjawab ucapan mereka, semua urusan terletak di tangan Allah. Dengan kata lain, jangan kamu menentang Allah. Bersikap sajalah seperti sikap orang-orang yang beriman dan istiqamah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Itu di antara ciri-ciri orang yang mendapat siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Apa kata Allah pada ayat berikut? Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Yaquluna law kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna. Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzi kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Coba dengar terjemahan harfiahnya dulu. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu, hai Muhammad. Itu sebabnya orang munafik ini luar saja macam orang Islam, tapi dalam hati tak suka pada Islam. Mereka tidak sebut apa yang ada dalam hati mereka. Itu maksudnya. Mereka rahasiakan dalam hati mereka. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu, hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh. Niscaya kita tidak akan dikalahkan di sini. Katakan, hai Muhammad, terhadap orang yang bercakap seperti itu. Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati, terbunuh, dikeluarkan ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Hadirin dan hadirat, mereka sampai mengatakan, kalaulah kami ini diberi pilihan, sudah tentu kami tidak akan kalah dalam perang Uhud. Mengapa kami disuruh berperang dengan orang-orang kafir musyrikin sehingga kami perlu pergi ke Bukit Uhud? Kalau kami diberi pilihan, kami tak mau ikut. Dan bila kami tidak ikut, tak timbul ada di antara kami yang mati. Itu maksudnya. Lalu Allah suruh Nabi Muhammad jawab, no. No choice. Kamu tak ada pilihan. Bila Allah suruh, Rasul suruh, mesti keluar melawan orang kafir, kamu mesti keluar. Sebab kematian tak semestinya di medan pertempuran. Di rumah pun kamu boleh mati kalau Allah berkehendak. Itu maksudnya.
Itu sebabnya pengajaran yang dapat kita ambil. Jangan sampai lemah semangat memperjuangkan kebenaran. Hadirin dan hadirat, walaupun hari ini tidak ada peperangan yang bersifat fizikal dengan orang kafir, tapi peperangan tersebut terus ada sampai hari kiamat. Cuma peperangan itu oleh para ulama lebih dikenal dengan al-ghazwul fikri. Peperangan kita dengan syaitan berakhir ke? Tak. Dia ingin membawa kita ke neraka sama-sama dia. Manusia anak cucu Adam pula ada yang lawan. Tak mau ikut kamu, hei syaitan, iblis. Kami ikut Allah dan Rasul. Allah suruh salat, kita salat. Allah suruh kita tutup aurat, kita tutup aurat. Allah larang berjudi, berzina, rasuah, kita jauhi. Itu maknanya kita ikut Allah dan ikut Rasul. Syaitan pula maknanya jauh daripada kehendak Allah. Jadi bila berakhirnya perjuangan? Cuma perjuangan ini nih sifatnya bukan physically, tapi lebih dipanggil dengan al-ghazwul fikri. Syaitan bukan hanya jin. Syaitan juga ada dari kalangan manusia. Lihat ayat 112 dari surat Al-An'am. Apa kata Allah menyebut tentang syaitan? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinni. Demikianlah Allah jadikan bagi setiap nabi itu musuh, yaitu syaitan insan dan syaitan jin. Tolong beri perhatian. Apa rahasia di balik ayat itu? Al-An'am 112. Demikianlah Allah jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Lalu Allah explain, musuh setiap nabi, syaitan insan dan syaitan jin. Maknanya setiap nabi mesti ada penentang. Penentang itu adalah syaitan. Syaitan pula terbagi dua, syaitan insan dan syaitan jin. Namrud terkenal syaitan insan yang menentang Nabi Ibrahim, malah lempar Ibrahim dalam api. Di zaman Nabi Lot, beliau juga ditentang. Di zaman Nabi Musa dan Harun, beliau juga ditentang. Yang namanya Fir'aun dan Haman. Kejar Fir'aun. Fir'aun kejar. Haman kejar Nabi Musa untuk dibunuh. Akhirnya mereka terbunuh, mati lemas di Laut Merah. Fir'aun dan Haman itu juga adalah syaitan insan. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal, Abu Jahal, Abu Lahab, itu syaitan-syaitan insan. Cukuplah itu sebagai contoh. Tak perlu buat contoh syaitan insan hari ini. Tak payah. Cukuplah itu sebagai contoh. Nanti tak boleh ceramah pula. Mana-mana orang yang ingin menghalang kebenaran disampaikan berdasarkan Quran dan Sunnah yang sahih,
Syaitan lah tu. Syaitan insan. Dari sudut yang kedua, mengapa disebut di sini syaitan insan dulu, baru syaitan jin? Padahal pada ayat-ayat yang lain, Allah sebut lebih dahulu jin baru insan. Minal jinnati wan nas. Mengapa jin disebut dulu? Senantiasa dalam Al-Quran. Karena jin dicipta dulu baru insan. Kita dah jelaskan dalam kuliah akidah petang Jumaat yang lalu, jam 5.30. Hakikat jin. Jin dicipta dahulu baru insan. Itu sebabnya dalam Quran selalu disebut jin dahulu baru insan. Ayat 56 surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat padaku. Lihat ayat 179 surat Al-A'raf. "Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi." Kami lemparkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan jin dan insan. Ringkasnya, jin senantiasa disebut lebih dahulu dalam Quran daripada insan sebab jin dicipta dahulu. Tapi kata ulama tafsir, dalam bab permusuhan terhadap umat manusia, terutama para nabi dan mereka yang ikut ajaran nabi, disebut dulu syayatinal insi wal jinni. Syaitan insan dan syaitan jin. Disebut dahulu syaitan insan, ini memberi isyarat syaitan insan lebih berbahaya dari syaitan jin. Syaitan insan lebih berbahaya dari syaitan jin. Syaitan jin bila kita baca ayatul kursi dia lari. Kita baca 3 qul dia lari. Tapi syaitan insan dia tak lari. Bermacam-macam cara dia nak menghalang kita daripada mengikuti ajaran Allah dan Rasul. Yes. Sekedar selingan. Nak menjelaskan bahawa peperangan terhadap golongan yang ingin membawa kita ke neraka tidak akan berakhir. Itu sebabnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat ketika balik dari perang Badar, perang pertama dalam Islam, yang bagi mereka itu adalah peperangan pertama. Walaupun mendapat kemenangan, tapi ada yang luka-luka dan juga ada yang mati syahid. Nabi melihat di kalangan sahabat ada yang ada rasa takut. Kalau peperangan itu jangan berlaku lagi. Apa kata Nabi? Wahai sahabat-sahabatku sekalian, peserta perang Badar, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja balik dari jihad kecil, perang kecil, yang para sahabat anggap itu perang besar, sebab first time mereka berperang. Kita baru saja balik dari perang kecil, perang Badar, dan kita akan berhadapan dengan perang yang lebih besar.
Lalu sahabat dalam keadaan teruja dan keheran-heranan bertanya, apa itu jihadul akbar? Adakah jihad perang yang lebih besar dari perang sekarang ini? Kata Nabi, jihadun nafs, melawan hawa nafsu. Hawa nafsu selalu ditunggangi oleh syaitan. Kita tidak ikut kelas online, ada saja kawan yang membisikkan. Mari kita pergi sana, mari kita pergi sana. Kita yang coba ingin taat pada Allah, ada saja kawan-kawan yang mengajak kita buat apa yang Allah larang, tidak buat apa yang Allah suruh. Ada saja. Ketahuilah, itulah dia syaitan-syaitan insan. Baik. Demikian sekedar selingan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa kejadian kekalahan umat Islam dalam perang Uhud itu adalah satu ujian yang perlu diambil iktibar atau pengajaran. Kalau tak mau kalah lagi melawan musuh-musuh Allah, tak kira syaitan jin ke syaitan insan, termasuk orang-orang kafir yang ingin menghalang kita melaksanakan titah perintah Allah dan Rasul, confirm mereka adalah syaitan-syaitan insan. Itu sebabnya waspada terhadap ajakan orang kafir. Tuh, ke situ perginya. Tapi bila kamu mendapat kekalahan, kamu perlu ambil iktibar. Mengapa dulu kamu pernah kalah, walaupun kamu ramai? Bukan karena kekuatan orang kafir, karena kamu yang berpecah belah. Akhirnya orang kafir menang. Itu pengajarannya. Jangan berulang lagi kekalahan yang sama untuk masa hadapan. Bersatu padulah, orang-orang Islam. Walaupun berlainan parti, tak salah nak ikut parti mana. Yang penting perjuangan kita tetap. Pertama-tama sebelum memperjuangkan Melayu, yang kita perjuangkan adalah agama. Agama perlu diperjuangkan mendahului kita memperjuangkan suku bangsa. Sepatutnya begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jamani innama stazallahumus syaitanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu pada hari bertemu dua pasukan, hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan. Coba tengok. Syaitan lagi yang menggelincirkan mereka. Disebabkan sebahagian kekalahan. Disebabkan karena kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Ini maksiat. Dia boleh membawa kita jadi kalah. Allah tak tolong. Dan sesungguhnya Allah telah memberi kemaafan kepada mereka. Namun demikian, Allah yang Maha Pengasih beri mereka kemaafan. Kalau mereka bertobat, tidak akan mengulanginya lagi. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Maksudnya, ini dia tafsiran. Allah menerangkan di dalam ayat ini bahawa yang menjadi pendorong utama pasukan pemanah dalam perang Uhud
meninggalkan tempat mereka yang telah ditetapkan oleh Rasul. Itu semua adalah angkara syaitan. Syaitan yang bisikkan. Bila lagi kamu hendak rampas harta peperangan yang kamu nampak di bawah itu? Mereka bukan tidak ingat. Rasulullah berpesan, dalam keadaan bagaimanapun peperangan, kamu jangan berganjak dari tempat yang strategik ini. Tapi syaitan bisikkan, jangan peduli Muhammad. Ambil itu harta rampasan perang. Akhirnya, semalam kita dah sebut, dari 50 orang, 50, 10 saja yang tetap pada tempatnya. Majoriti 40 turun. Akhirnya mereka kalah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Syaitan telah menggelincirkan mereka disebabkan sebahagian kesalahan mereka yang telah mereka perbuat pada masa silam. Mereka dulu memang banyak buat salah, yaitu akibat daripada dosa yang pernah mereka lakukan. Itulah yang menghalang mereka dari memiliki hati yang cekal, sehingga mereka berpaling dari arahan Rasul. Ini sebagaimana kata-kata Imam Az-Zamakhsyari. Bagus, kita ambil pengajaran. Inna dzamba tajurru ila dzambi kama anna ta'ata tajurru ila ta'ah. Apa artinya? Sesungguhnya dosa akan mendorong kepada dosa yang lain. Sebagaimana ketaatan, ia juga akan mendorong kepada ketaatan yang lain. Itu sebabnya minta ampun segera kepada Allah, supaya bersih dari dosa. Kalau banyak dosa, memang susah untuk taat pada Allah. Namun demikian berkat kurnia dan kasih sayang Allah, lalu kesalahan para sahabat yang terlibat telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ini hampir bersamaan dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Adam alaihi salam ketika beliau dikritik oleh Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana tercantum di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi Musa kritik Nabi Adam, Ustaz? Sedangkan mereka tidak sezaman. Betul. Ini diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab perkataan Nabi adalah wahyu. Allah yang beritahu. Terjadi dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Adam. Kata Nabi, sabda Nabi. Apa kata Nabi? Fahajja Adamu Musa. Adam telah mengalahkan hujah Nabi Musa. Apa kritikan Nabi Musa? Nabi Musa cenderung menyalahkan Nabi Adam. Karena dosa yang dilakukan oleh Adamlah akhirnya Adam dan anak cucunya diusir daripada syurga. Itu topiknya. Coba dengar apa jawaban Nabi Adam terhadap Nabi Musa. Dan akhirnya Musa kalah dalam berhujjah. Maksudnya, bagus kita sebut secara jelas. Nabi Musa pernah mencemooh dan mencela Nabi Adam. Karena beliaulah yang menjadi punca, maka beliau, yakni Adam dan anak cucunya, dikeluarkan dari syurga. Betul tak asalnya tempat Nabi Adam dan Siti Hawa, atuk dan nenek umat manusia ini ada dalam syurga? Mengapa mereka diusir?
karena mereka memakan pohon yang dilarang oleh Allah. Akhirnya diusir Adam dan Hawa dan iblis. Sebagaimana tertera pada ayat catat ayat 38 dari surat Al-Baqarah. Qulna bitu minha jami'a. Kami berfirman, keluarlah kamu semua dari syurga ini, turun ke bumi. Siapa kamu semua yang diusir oleh Allah? Adam dan Hawa dan iblis. Adam dan Hawa asal usul manusia, kita jin itu pula adalah daripada iblis, itu pula adalah daripada kalangan jin. Kita dah jelaskan pada hari Ahad yang lalu, ayat 50 surat Al-Kahfi. Iblis bukan malaikat tapi jin. Kana minal jinni. Kemudian Allah berfirman setelah diusir Adam, Hawa dan iblis, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Akan datang kepadamu petunjukku. Petunjuk di sini maksudnya rasul demi rasul diutus oleh Allah untuk membimbing umat manusia dan jin. Kitab demi kitab diturunkan untuk dijadikan pedoman. Itu makna petunjuk. Apa kata Allah? Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang ikut petunjuk, yaitu rasul dan kitab yang diturunkan dari langit, mereka tak perlu takut dan tak perlu bersedih hati. Oleh sebab itu, terhadap cemoohan dan celaan yang datang dari Nabi Musa kepada Adam, bahwa kononnya beliaulah penyebab anak cucunya dikeluarkan daripada syurga. Coba dengar apa jawab Adam. Wahai Musa, apakah kamu mencaci aku terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah? Apakah kamu mencaci aku terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah ke atas diriku 40 tahun sebelum aku diciptanya? Jauh sebelum aku dicipta, takdir itu sudah wujud. Dia telah menerima taubatku walaupun aku telah melanggar larangannya makan buah khuldi. Tapi setelah aku minta, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, aku telah menzalimi, kami telah menzalimi diri kami. Sekiranya engkau tidak ampuni dan kasihani, sudah tentu kami termasuk orang-orang yang rugi. Allah dah terima. Kemudian aku diangkat jadi nabi. Dia telah menerima taubatku, wahai Musa. Tapi kau still mencemoh dan mencela aku. Dan siapa yang telah diterima taubatnya, maka tiada dosa baginya. Mengapa kau masih cemoh aku padahal aku sudah diterima taubatku dan berarti aku tidak ada dosa lagi? Sebagaimana sabda Nabi, orang-orang yang bertobat kepada Allah terhadap dosa-dosanya, lalu tobatnya diterima, seperti orang yang tidak ada dosa. Dan siapa yang tiada dosa ke atasnya, maka tidak sepatutnya dia dicela dan dicaci. Itu sebabnya bila kita dapati dalam masyarakat, orang yang dulu latar belakangnya peminum arak, penjudi, penzina, tapi dia dah insaf. Akhirnya dia jadi orang baik, taat ke masjid, kadang-kadang alaungkan azan. Jangan sekali-kali kita ungkit-ungkit perkara lama. Sebab dia dah tobat. Dia sudah berusaha memperbaiki diri. Jangan. Itu sebabnya Ustaz berpesan, andai kata seseorang yang sudah didapati
bersalah sehingga dihukum. Jangan kita sebut-sebut keaibannya. Cukuplah dia menderita. Dia sedih, dia menangis. Dan tidak mustahil dia tobat dengan tobat nasuha. Jangan kita tambah-tambah kesedihan orang tersebut. Itu maksudnya. Macamlah kita ni baik sangat. Jangan. Itu sangat dilarang oleh agama. Lebih-lebih lagi kalau kita belajar nama Allah Al-Halim. Al-Halim itu maknanya Allah yang Maha Penyantun. Allah tahu segala-galanya dosa yang dilakukan oleh manusia. Tapi Allah tetap tutup kesalahan-kesalahan mereka. Malah Rasulullah bersabda, "Man satara ala muslimin, satarahullah fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup-nutup kesalahan orang-orang Islam lainnya, Allah akan tutup kesalahannya di dunia dan di akhirat. Jadi orang-orang yang suka mencemuhkan orang-orang yang sudah insaf, walaupun dulunya dia banyak buat dosa, tidak lain dan tidak bukan disebabnya karena cetek ilmu agama. Cetek al-asma'ul husna, cetek ilmu terhadap tafsir Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Nabi buat jaminan. Aku tinggalkan 2 pedoman untukmu, hai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnahku. Pahami, amalkan, dan sebar-sebarkan. Demikianlah kedudukan orang-orang yang telah mendapat keampunan daripada Allah. Dan ini adalah berita daripada Allah. Dan semua berita daripada Allah adalah benar belaka. Apa yang Nabi sebut tadi itu datang daripada Allah. Sebab Allah yang menyebut dalam surah Taha ayat 3 dan 4. "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi itu bercakap berdasarkan hawa nafsunya. Semua percakapan Nabi adalah wahyu. Sekian dulu perjumpaan kita pada pagi ini. Pada sesi pertama, yaitu pencerahan di bawah tajuk sebab-sebab kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Oleh sebab itu, kalau umat Islam hari ini tidak mau kalah, jangan miliki sifat-sifat munafik yang dimiliki oleh setengah sahabat Nabi, yang akhirnya mengakibatkan umat Islam jadi kalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya juga patah gigi serinya. Nabi panggil, mereka tak mau peduli. Oleh sebab itu, jangan sampai panggilan Nabi hari ini melalui hadis-hadisnya yang disampaikan oleh ustaz-ustaz sunnah, lalu kita cemooh, lalu kita tidak sahut. Terima dan istiqamah. Mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Di sini ada 2 pertanyaan yang Ustaz akan jawab secara ringkas. Pertama, Pak Ustaz, rakan saya bertanya, Pak Ustaz, kenapa dalam Al-Quran Allah selalu menggunakan istilah untuk dirinya dengan kami? Nahnu, kami. Kebanyakannya kami. Walaupun menggunakan kadang-kadang aku. Aku umpamanya ayat 56 Az-Zariyat. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Aku, kata Allah,
tidak jadikan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadat padaku. Itu aku. Dan beberapa ayat lain lagi. Tetapi yang paling banyak Allah gunakan istilah kami untuk dirinya. Jadi kawan saya tanya, Pak Ustaz, kalau saya jawab, saya akan tanya untuk mendapat jawaban yang sahih. Tapi dalam hati saya, sepertinya jawaban karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai petugas-petugas dari kalangan malaikat yang kita panggil juga rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelajaran akidah yang lalu, Jumat 2 minggu yang lalu, kita dah sebut iman kepada malaikat. Bahawa malaikat juga adalah rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah. Sebagaimana juga terdapat rasul-rasulullah dari kalangan insan. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Musa, Isa, Nabi Muhammad itu Rasulullah dari kalangan insan. Tapi jangan batasi Rasul-Rasulullah dari kalangan insan. Ada satu lagi, yaitu malaikat. Allah tidak cabut nyawa manusia atau makhluk yang bernyawa, kecuali Allah wakilkan kepada malakal maut atau Israel. Allah tidak pergi ke kuburan bertanya kepada orang yang baru mati, tapi Allah utus Munkar wa Nakir. Allah tidak turunkan hujan sendiri, tapi melalui malaikatnya bernama Mikail. Begitulah seterusnya. Semua melakukan perintah Allah itu dipanggil juga Rasulullah. Agaknya, kata yang bertanya, karena apa saja yang Allah buat itu, Allah buat bersama malaikat-malaikat. Tapi saya tak keluarkan sebab saya tak berani pemahaman macam itu betul atau tidak. Saya minta beliau sabar menunggu saya mendapat jawaban dari guru saya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Apa yang ada di dalam hati Puan, kami itu membawa makna selain Allah juga ada malaikat-malaikat penolong. Memang ada sebahagian ulama yang berpendapat begitu. Tapi pendapat itu tidak kuat. Pendapat itu tidak kuat. Dibantah oleh pendapat yang Ustaz akan sebut sebentar lagi. Allah menggunakan istilah kami dalam bahasa Arab. Walaupun kata ganti itu, ana untuk orang pertama, saya, I untuk orang yang pertama. Orang kedua itu kamu, anta, anti, antuma, antunna. Itu orang kedua. Lawan bicara. Nah, orang ketiga, dia, mereka. Sedangkan orang pertama, selain aku, juga kami. Biasanya aku untuk mufrad, singular, single. Kami biasanya untuk jamak, untuk ramai. Itu biasanya. Tapi dalam bahasa Arab,
Bila kata ganti untuk pihak yang pertama, aku atau kami, padahal orang pertama ini adalah satu, tapi dia gunakan istilah kami, dia membawa faedah litazim, untuk menyatakan keagungan, untuk menyatakan kebesarannya. Yes, itu dia jawaban yang betul. Begitu kata semua ulama tafsir. Allah, semua kita tahu, Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu tunggal, esa, satu. Tapi mengapa Allah gunakan istilah inna anzalnahu fi lailatul qadar? Sesungguhnya kami turunkan ia, yakni Al-Quran, di malam Lailatul Qadar. Mengapa inna bukan inni? Ayat 9 dari surat Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan memeliharanya daripada dipalsukan. Ayat 44 dari surat An-Nahlu. Wa anzalna ilaika dzikr. Kami turunkan kepada engkau, hai Muhammad, Al-Quran. Sungguh banyak Allah gunakan istilah untuk dirinya, tapi kami. Bukan inni, tapi inna. Sesungguhnya kami. Jawaban yang tepat adalah lita'zim. Ustaz difahamkan bahawa di dalam English, bahasa Inggeris juga demikian. Pembesar-pembesar presiden atau Ratu Elizabeth sebagai contoh, dia selalu gunakan we. Padahal dia seorang, tidak menunjukkan kebesarannya. We, kami. Itu jawaban untuk soalan yang pertama. Itu sebabnya di antara syarat utama menafsirkan Al-Quran, mesti tahu bahasa Arab dan gramernya atau qawaidnya. Nahu, saraf, ini, itu. Ilmu-ilmu dalam bahasa Arab perlu tahu. Jangan sampai tak tahu. Tak tahu akhirnya, oh, Allah gunakan nahnu, kami. Bermakna Allah itu banyak. Terkadang-kadang penggunaan nahnu oleh zat yang satu, dia sebenarnya membawa makna, tidak menyatakan kebesaran dan keagungannya. Betul tak? Keagungan dan kebesaran Allah itu tiada taranya. Ratu saja, presiden saja, raja saja, sultan saja gunakan istilah kami. Padahal mereka itu kerdil, kecil. Menggunakan kami walaupun mereka seorang untuk menyatakan kehebatan dan kebesaran mereka. Lebih-lebih lagi lah Allah Azza wa Jalla. Okey. Nah, ini pertanyaan yang Ustaz terima pagi ini. Pak Uday, saya ingin tahu sampai di mana kesahihan ceramah dalam video ini yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kononnya hadis qudsi yang artinya Allah berfirman dalam hadis qudsi, kalaulah bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak merasa perlu mencipta makhluk ini, langit, bumi. Aku tak perlu menciptakannya. Aku tak perlu menjadikan langit dan bumi kalau bukan karena engkau. Hadisnya panjang dibaca oleh pendakwah ini.
Sampai di mana kesahihan hadis ini? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Hadis yang dibacakan itu laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalaulah bukan karena engkau, kalaulah bukan karena engkau, hei Muhammad, aku tidak merasa perlu mencipta alam ini. Langit dan bumi, tak perlu. Hadirin dan hadirat. Kata ulama hadis, pakar-pakar hadis, antara lain Imam Asy-Syaukani, antara lain Syekh Nasaruddin Albani, dan yang lain-lain, Al-Hakim. Hadis tersebut tidak saja daif, bukan daif, malah lebih daripada daif, maudhu'. Maudhu' maknanya palsu. Hadis palsu. Faham-fahamlah kita bila hadis palsu. Karena nak menyatakan kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita bawa hadis palsu. Tolong para penceramah, para pendakwah, karena ingin menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggikan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kita gunakan dalil yang diambil dari hadis palsu. Tolong jangan diulangi. Sebab dalam hadis mutawatir dan sahih, Rasul bersabda, apa kata Nabi? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, aku tak cakap, dia cakap, aku yang cakap. Allah tak cakap dalam hadis kursi, dia kata Allah yang cakap. Kalaulah tidak karena engkau, aku tidak merasa perlu mencipta alam semesta ini. Man kadzdzaba alayya, siapa yang berdusta atas nama aku, suruh dia siap-siap untuk masuk neraka. Tolong jangan sebar-sebarkan. Sebab kata ulama hadis, jangankan hadis palsu, hadis dhaif pun tidak boleh disebarkan, kecuali yang menyebarkan hadis dhaif tersebut beritahu kepada audiens bahwa itu hadis dhaif. Sebab hadis dhaif dia membawa result zan, iaitu sangkaan, bukan keyakinan. 50-50. Mungkin Nabi ada sebut, mungkin Nabi tidak sebut. Itu kalau dhaif. Itu pun mesti sebut. Oh, hadis ini hadisnya dhaif. Apatah lagi terhadap hadis itu hadis palsu. Orang yang menyebarkannya dengan sengaja disuruh oleh Nabi supaya siap-siap untuk masuk syurga. Maaf, siap-siap untuk masuk neraka. Tak ada harap untuk masuk syurga. Neraka tempat orang yang suka menyebarkan hadis palsu. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan penjelasan Ustaz tadi jadi peringatan kepada kita. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
Ya Allah, ya Tuhan kami, semua kami punya hajat. Mohon ya Allah agar Engkau kabulkan hajat kami. Ada di antara kami yang punya hajat karena sedang sakit atau familinya sedang sakit, sedang koma. Sembuhkanlah penyakit kami dan penyakit mereka, ya Allah. Sebab tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali hanya Engkau. Ada di antara kami yang belum punya jodoh, yang belum punya zuriat. Kabulkanlah permohonan mereka, ya Allah. Berilah mereka jodoh, pasangan yang saleh atau salihah. Berilah mereka zuriat, anak cucu yang saleh dan salihah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, banyak di antara kami berhajat supaya Engkau beri kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang dengan ilmu tersebut melayakkan amal kami Engkau terima dan selanjutnya mendapat redha-Mu dan selanjutnya Engkau masukkan ke dalam syurga. Oleh sebab itu, berilah dorongan taufik-Mu, gerakkan hati kami untuk senantiasa mendalami ilmu-ilmu agama, terutama tentang Engkau, ma'rifatullah, terutama tentang Nabi, ma'rifatun Nabi, juga segala selok-belok agama Islam, yaitu ma'rifatud dinil Islami. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wa la takhtim alina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan akhir yang baik, dalam istiqamah, dalam iman, dan jangan Engkau akhiri dalam keadaan yang tidak baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami telah didedahkan sebab-sebab utama mengapa Engkau kalahkan umat Islam dalam perang Uhud. Sebab utamanya ialah karena mereka tidak taat kepadamu dan tidak taat kepada Rasul. Mereka tidak peduli panggilan Rasul agar terus berjuang. Mereka lah golongan orang-orang munafik. Kami minta dilindungi, ya Allah, daripada memiliki sifat-sifat negatif tersebut. Tetapi berilah kami sifat orang-orang yang istiqamah di atas jalan-Mu dari kalangan para sahabat. Sebab kami yakin dengan hanya bersikap demikian, kami layak mendapat redha-Mu dan selanjutnya Engkau beri kami nikmat di dunia, di alam barzakh dan di alam akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.